Jadi ditulisnya ikan teri garam, jadi udah ada ikan teri dikasih garam lagi plus minyak nabati. Bro dia ini sambalnya mantep banget dan nggak heran. Ini kalau suka coklat. Selamat datang di channel YouTube kita. Dan teman-teman udah pada nonton belum video channel kita sebelumnya? Itu ada perjalanan kita ke Surabaya. Karena ini channel bonusnya. Kita mau ada battle. Kita mau battle oleh-oleh Surabaya. Dan untuk video kali ini kita kedatangan tamu cantik. Halo. Ini ada teman kita namanya Sis Sinta. Sis ya Sis? Oke. Sinta. Dengan si Sinta ini kita mau coba masing-masing oleh-oleh yang ada di hadapan kita. Kita ada yang manis-manis, yang asin-asin, dan ada yang paling bonusnya nih, sambal paling pedas. Oke, so stay tune. Kita mau kasih nilai dari 1 sampai 10. Yang kedua juga kita mau kasih penilaian ya, subjektivitas masing-masing, gimana rasanya, enak apa enggak. Dan yang terakhir kita mau kasih nilai dari segi kalorinya untuk kesehatan kita semua. Stay tune. Ya, untuk yang pertama kita mau cobain yang asin-asin dulu. Jadi teman-teman sebagai info aja, kita beli ini di satu tempat oleh-oleh gitu, Sim. Jadi namanya Burudi. Ya, kemarin kalau lihat video kita sebelumnya kita makan di tempatnya Burudi dan di situ memang disediain macam-macam oleh-oleh. Dan dari beberapa oleh-oleh yang banyak banget itu kita pilih 3 macam yang temanya sama, Sin. Jadi ada kering tempe, kemudian ada apa nih? Teri oven, benar, teri oven dulunya di sini. Dan yang ketiga ini katanya andalannya banget, udang crispy. Oke, kita mau cobain. Sekarang monggo sebagai tamunya si Sinta boleh cobain dulu yang pertama mungkin teri oven. Kita buka ya. Begini nih bentukannya nih, kelihatannya enak banget loh. Kita tanpa nasi. Apa ya? Wanginya teri banget. Wanginya teri banget benar. Crispy banget suaranya ya. Aku cobain banyak apa sedikit enaknya nih? Banyak dikit aja. dulu. Oh dikit dulu. Oke. Iya Sin. Enaknya kalau pakai nasi. Oke, enaknya kalau pakai nasi kan asin kali ya. Oh. Soalnya kalau terakhir-terakhir itu dapat asinnya tuh nyegrek banget ya. Kalau dari segi rasa suka nggak? suka 1 sampai 10 berapa nilainya? 8. Soalnya aku suka asin. Enggak, aku baru nyobain ya. Jadi di sini crispy-nya dapat, asinnya. Kebetulan aku nggak begitu suka asin. Ini pengen merinding. Jadi di sini ditulisnya ikan teri garam. Jadi udah ada ikan teri dikasih garam lagi plus minyak nabati. Makanya double asin. Kalau aku dari segi nilai ini karena nggak terlalu asin, nggak terlalu suka asin, aku nilainya 6 aja. Mau dikasih nasi juga kayaknya aku makannya nasinya segunung, ikannya neng sak tete. Nasi panas. Kayaknya enak. Tapi dari segi nilai tadi aku 6, Sinta 8. Saya suka asin.
buat yang suka asin ini mesti dicoba beli ya. Plus kalau dari segi nilai kalori ya kita mau bahas rasanya yang ya istilahnya tinggi garam, kalorinya memang nggak terlalu banyak, tapi yang jadi bermasalah buat kesehatan adalah untuk orang-orang yang mungkin punya masalah hipertensi atau yang gampang bengkak. Jadi ada beberapa orang memang kalau udah misalnya malamnya makan asin-asin, besok paginya itu bisa tiba-tiba mukanya tembem gitu karena garam itu nyimpen air. Jadi air tuh malah bikin badan kita kelihatan lebih besar atau nambah berat badan atau kiloannya. Jadi kalau yang lagi mau diet mungkin ini bisa dimakan tapi 1 sendok, tapi nasinya mungkin lebih banyak lagi. Tapi bikin gendut juga sih nasinya jadinya ya. Ya tapi intinya ini bukan makanan diet ya. Kalau mau nyoba ini pas lagi liburan aja. Karena kalorinya sebetulnya tinggi, garamnya aja yang bikin bermasalah kesehatan. Mau tanya nih, Boleh. kalau makan nasi garam tuh gimana? Ya sama aja sih. Nasi garam itu garamnya itu yang bermasalah. Kalorinya sih rendah banget. Ikan teri apalagi ya di bawah 100 kalori. Yang bermasalah itu garamnya bikin badan kita naik berat badannya cuma gara-gara garam itu mengikat air itu bikin nambah berat badan di tubuh kita. Tapi untuk yang sehat ya, untuk yang punya masalah jantung, hipertensi ini bisa di skip dulu ya Bapak Ibu karena ini asin sekali. Oke, yang kedua kita ada krim tempe. Wow, bunyinya kerap banget. Monggo, Sin. Aku cobain. Jadi ada kentangnya. ada kentang, ada tempe crispy juga, sama ada kacang, bawang. Aku nyari yang langsung tiga-tiganya dapat di sini. Langsung kentang, langsung tempe, langsung kacang. Crispy-nya dapat ya? Dapat. Ini temanya apa ya? Manis. Aku tahu ini jodohnya siapa? Siapa? Nasi. Nasi kuning. Oh iya benar. Nilainya berapa sih? Kalau pakai nasi kuning nilainya 100 ya. Cuma ini enak juga sih. Dari ininya aja 1 sampai 10. 8,5. Sinta ini baik banget loh. Sinta enak-enak. Tapi memang yang ini, kalau tadi kita manis banget, asin banget. Ini tergolong manis yang cukup sedang. Crispy-nya dapet. Ada pedesnya dikit ya? Dikit. Hint gitu, kayak nyelenung dikit. Terus crispy-nya juga oke, minyaknya nggak yang tumpah ruah gitu ya, hebat masaknya. Pinter yang masak. Yang masaknya hebat bener. Kalau aku juga nilainya 8. Biasanya kering tuh ada minyaknya. Minyak yang itu loh, nempel-nempel di sini nggak ada. Kalau nanti dilihat lebih detail lagi ya, nggak ada loh nempel-nempel minyaknya. Rasanya juga pas, nggak yang terlalu manis, nggak terlalu asin. Ada pedesnya, ini cocok banget. Aku pakai apa aja ini enak. 8, sip. Untuk dari segi nilai kalori, ya ini makanan yang digoreng ya. Untuk tadi satu porsinya 1 sendok makan gitu, ini kurang lebih sekitar 80 kalori. Karena ini bentuknya sebagai lauk aja pendamping. Kamu makan ini mungkin harus pakai nasi lagi, harus pakai ayam lagi, harus pakai tambahan yang lain biar rasanya lebih keluar gitu. Tapi overall ini juga aman sih kalau misalnya kamu mau diet sebagai tambahan juga sip. Nah yang ketiga, nah ini sebetulnya andalannya sih di Burudi. Jadi kalau di Burudi semua nganjurinnya bawa pulang ini. Ini namanya, ini namanya udang crispy. Oke, udang crispy. Mau dicoba dulu. Udangnya kecil-kecil banget ya. Kali kalau kita makan nih sebagai pendamping sama kayak yang lainnya. Crispy-nya dapet. Gimana Sen? Tapi kayaknya udangnya rasanya terlalu kurang? Iya, coba-coba yang banyak. Tambahin lagi ya. Meanwhile, aku sih lebih seneng udang itu kalau nggak di crispy. Kayak kerasa banget gitu loh. Iya. Ini kayak ada sesuatu yang hilang dari udangnya. Nyawanya sih yang pastinya. Canda. Nggak maksudnya kurang fresh gitu atau apa? Udangnya kurang berdaging. Oh, kurang udang gitu ya? Udang. Bener sih. Jadi tadi ekspektasinya tuh
udang banget gitu, udang banget pas dibuka kayak kerupuk udang sih. Iya. Padahal ini udang beneran loh, sis. Bener kan? Ini udah udang beneran. Cuman kurang udang, dagingnya udang sih. Ya apa karena kurang gede. Iya. Dan ini bentuknya kayaknya lebih buat kayak ya tadi ini kondimen atau makanan pendamping. Jadi makannya mesti banyak kalau biar ngerasain udangnya. Tapi dari segi rasa berapa sis? 6 lah. 6 ya? Oh kalau dari rasa sama sih. Crispy-nya maaf nggak se-crispy dua yang tadi teman-temannya. Terus yang ini rasanya kok nggak nendang, apa mungkin harus dicampur sama sambalnya mungkin? Ya, Atau nasi dan lain-lain, tapi yang lain kok rasanya mendominasi, yang ini nggak terlalu, apa mungkin bawaannya dari sana. Apa kita habis makan ini kali ya? Itu juga sih mungkin. Jadi dua-dua ini rasanya dominan, yang ini kayak kurang di bawahnya gitu. Dari segi rasa sih aku juga nilainya sama. Oh dari segi kalori tentu saja ini paling tinggi karena udang nilai kalorinya juga secara udangnya aja itu udah tinggi. Tapi ini dikasih bumbu, digoreng, kasih tepung lagi, so kurang lebih untuk 1 sendok makan penyajian itu sekitar 70-100 kalori. Mesti hati-hati makannya, benar-benar sedikit aja untuk tambahan atau kondimen aja. Kalau kita mau scoring nih dari 3 macam ini, yang sis paling suka yang mana? Nomor 1, 2, 3? Oh dia teri nomor 1. Teri nomor 1. Nomor 2-nya? Ini. Oh kering tempe. Yang ketiga pasti inilah ya. Oke. Saya suka asin. Iya kalau saya sebenarnya suka asin. Kalau saya terpaksanya ini, gak ada pilihan lainnya. Ini jadi nomor 1-nya. Yang kedua, saya yang kedua masih suka lumayan lah udang. Ini yang ketiganya teri karena Asin. Oh asin banget. Aku juga makin, bener. Kayaknya pusing langsung habis makan teri nih. Oke, untuk sesi kondimen makanan atau cemilan asin ya sebutannya untuk mendampingi makanan selesai. Kalian bisa beli di Burudi. Kemudian untuk dari segi pilihan sebetulnya lebih banyak lagi daripada ini. Tapi rekomendasi kita yang hampir semua oke ini kering tempe ya. Kering tempenya kamu mesti cobain, mesti beli juga. Untuk yang suka asin mungkin tadi prefer pilihannya Sinta. Oke, kita next ke cemilan sambalnya, karena sambalnya ini yang paling laris di Burudi. Judulnya warungnya aja sambal Burudi, jadi kita mesti cobain sambal Burudi. Okay. Untuk selanjutnya kita mau cobain yang jadi khas banget di warung sambal Burudi, tentu saja sambalnya. Iya. Sekarang kita mau cobain 2 macam aja sambalnya, ada sambal bawang sama sambal bajak. Sebetulnya masih banyak lagi sambal-sambal yang lain, sambal hijau dan macam-macamnya itu. Tapi kita tanya 2 topnya itu sambal bawang dan sambal bajak. Oke, kita sekarang mau cobain ya Sin. Sebetulnya suka sambal nggak nih? Sebenarnya nggak suka sambal sih. Nah, berarti kalau nggak suka kita ini dulu ya, maaf ya, agak beradikal. Beradikal. Silahkan monggo. Kita cobain sambalnya ya. Karena Sinta nggak begitu suka sambal, jadi nyobainnya setitik. Langsung Ini ya, lupa langsung ingatan. bangun. Langsung bangun. Lupa ingatan. Aduh sih. Saking pedesnya ya. Oke, kita cek dulu ya. Isinya itu ada cabai tentu saja, bawang merah, minyak, garam, MSG, bikin sedap tuh. Udah, itu doang. Tulisannya begitu daftar isinya. Kemudian rasanya tadi langsung ngedrop pedes ya. Bangun. Aku cobain ya. Aku cobain agak banyak biar tahu. Berapa nilainya Sin? 6,5 lah. Soalnya 6,5 nggak ya? pedes. Tapi lumayan sih. Langsung bikin kalau ngantuk coba Cocok. sambal. Kalau aku penyuka sambal banget nih. Ini emang top BGT ya. Aku suka banget. Endolita bener. Kalau misalnya misalnya ada level mungkin aku beli yang paling tinggi. Ini masih kurang. Tengahnya lah. Kayak level paling setengahnya lah. Kalau mau naikin 2 kali lipat, it's okay masih bisa ditolerir. Ini makan pakai nasi aja enak banget. Aku kayaknya ini sambalnya memang 9. Ini memang nomor 1-nya sih dari Burudi ya. Dan aku juga penyuka sambal. Jadi nasi sama ini udah mantap. Iya. Untuk nilai kalori sebaiknya memang tidak dibahas karena
1 sendok ini aja untuk sambal itu sekitar 150 kalori. Jadi untuk teman-teman yang lagi diet memang sambal tinggi kalori sebetulnya karena pakai minyak sama memang sambal tuh pasti ada MSG-nya apalagi yang di kemasan begitu. Jadi kalau kamu sedang diet mungkin ini sedang dihindari dulu, masukkan aja ke cheat day karena 1 sendok makannya aja kurang lebih 150 kalori. Kita cobain sambal yang kedua ya. Kita aduk dulu karena memang di sini teman-teman ada lapisan minyaknya. Jadi harus kita aduk-aduk dikit. Nah, sambal bajak ini aku cobain dulu kali ya. Sambal bajak ini nomor 2 bestsellernya di sambal khas Burudi. Pedes dong. Ya, pedes di situ gitu. nggak ada level-levelnya nggak sih? Nggak ada, lucunya tuh enggak, jadi cuma dipilihin aja kayak sambal bawang, sambal bajak, sambal ijo. Iya. Minum dulu, oke. Selagi si Sinta minum, kita bacain komposisinya. Ada cabai, bawang merah, tomat. Oh, ini agak banyak isiannya. Ada bawang putih, minyak, terasi, garam, gula, MSG pula ditambahin. Dari segi rasa memang ini lebih kompleks, lebih kayak kerasa banyak hal gitu bumbu di dalamnya. Banyak. Tapi ini lebih di bawah pedesnya daripada itu nggak sih? Iya. Iya kan? Aku sukanya karena ada terasinya. Buat yang penyuka terasi ini cocok banget. Terus memang ada tomat, jadi dia lebih ngademin. Buat yang nggak begitu suka pedas, kali ini pilihan. Yang suka pedas ini, yang nggak begitu suka pedas. Bajak. Betul. Nilainya berapa sih? 7,5. Oh, yang ini 6,5, ini 7,5. Oke, kalau dipilih berarti nomor 1-nya Sinta Yang ini sambal bajak ya, karena ada nggak terlalu pedes banget, nyebrang banget, terus tuh. ada terasi sama tomat. Suka. Ya, sip. Kalau aku jelas yang paling pedas sambal bawang ya. Kalau bisa dinaikin levelnya malah lebih bagus lagi. Kalau dari segi nilai, aku suka sambal jadi dua-duanya dikasih 8. Tapi good job untuk Burudi ya, ini sambalnya mantep banget dan nggak heran itu ramai banget memang di sambal Burudi. Oke. Untuk teman-teman yang mau cobain sambalnya, masih banyak lagi variannya, tapi kita cuma punya 2 yang bestsellernya aja. Silahkan dicoba. Dan selanjutnya kita mau cobain dessertnya crispy almond. Oke, kita ke bagian cemilan manis atau dessertnya yang paling terkenal di Surabaya, itu almond crispy. Katanya sih ada banyak banget pilihannya. Yang kita beli itu yang ada di Burudi aja. Kebetulan yang kalau lihat cuplikannya kemarin, kita coba beli di satu tempat oleh-oleh, dan di Burudi memang cuma ada 3 pilihan merek ini. Tapi sebetulnya di Surabaya itu jenis almond crispy itu banyak banget sih. Jadi ini memang jadi kayak bapianya Jogja gitu. Jadi di sana kayak berjejer gitu, kayak istilahnya berjejer banget. Kalau di sini kan bakpia sampai nomor-nomoran. Nah, kalau di Surabaya itu almond crispy. Oke. Sekarang kita mau cobain. Kita belinya 3 produk, 3 merek dengan rasa yang sama. Jadi hampir istilahnya ngebandinginnya fair gitu ya. Rasanya semua coklat, bentuknya almond crispy juga. Nah, kalau dilihat dari kemasannya, ini memang ada satu yang nyengil dikit ya. Bentuknya kayak salah satu merek cemilan potato gitu ya. Ini. Kemudian yang 2 ini hampir sama. Yang pertama kita mau coba dulu si almond cheese crunchy timeless taste CRS coklat. Oke. Pertama ini kita buka ya. Dari tempatnya tuh ini banget ya, compact banget. Terus dibuka, ada kemasan plastiknya. Dan ini ya, crispy-nya biar tahan lama. Oh benar. Terus kayak divakum dulu. Kita udah coba buka, kita tarik. Wow, lihat nih. Dari segi mungkin karena udah ke templak-templak, jadi ada yang pecah-pecah karena almond crispy ini memang bener-bener slice-nya tipis banget. Iya, tipis banget. Menggoda sih memang, tapi kelihatannya monggo dicoba dulu. Oke, kasih lihat dulu dong. Lucu ya? Bener, aku juga mau ngomong lucu ya. Ini tipis Kayak banget kayak keripik kentang. oh keripik kentang, aku malah keripik tempe.
Jadi ada coklat, terus dalamnya ada almond 1 biji, dikasih keju dikit. Gitu ya. Kita coba. Judulnya kan almond crispy ya, crispy-nya dapet deh. Gimana? Kayak ada kembarannya deh. Oh iya? Sama kalau aku beli cemilan-cemilan di toko-toko itu yang roti apa sih namanya? Roti tawar itu loh. Roti tawar kering. Oh, rasanya kayak gini? Mirip. Dari segi rasa kira-kira piye? Kita nyobain lagi ya? Enak sih. Enak ya? Nilainya 1 sampai 10? Kejunya kerasa. Kejunya kerasa. Almondnya? Almondnya lumayan lah. Coklatnya apa? Nggak terlalu manis. Menurut aku. Nilainya 8. Oh, 8. Oke, kalau Cinta ini cocok karena tadi ya suka nggak terlalu manis ya kalau untuk dessert gini ya. Kalau aku memang pertama ini maaf ya jadi cobain lagi. Dari segi rasanya memang benar tadi nggak ada yang begitu menonjol, jadi sedang-sedang aja, nggak terlalu manis gitu ya, ada almondnya. Cuma memang aku ngarepinnya lebih, aku memang karena suka manis jadi ngarepinnya di coklatnya agak Manis. jendul lagi, maksudnya kelihatan lagi sama mungkin almondnya kan namanya almond crispy ya, jadi mungkin almondnya jangan cuma 1 dong. Tiap lembar cuma 1 deh, coba cek lagi Sin. Aduh maaf ya. Pengecekan almond. Maksudnya kayak terlalu jadi memang 1. betul. Dari segi rasa benar. Oh, ini dapat ada yang 3 nih, yang lain ternyata dapat. Aku laki. Dari segi rasanya kalau dari aku mungkin 6 aja. Nggak terlalu dominan gitu. Mungkin kalau apa namanya? Nggak dibikin crispy, manis kali ya. Iya. Kita coba yang lain kali ya. Kita coba yang almond crispy juga. Yang kedua, namanya mereknya Goshen. Goshen sama almond crispy cheese juga, jadi ada hint keju sama ada almondnya. Packagingnya hampir sama ya, Goshen sama CRS tadi, sama-sama dikotakin, ada vakum plastiknya juga, dan hampir Sama persis juga. banget, bener. Kalau teman-teman lihat tuh, hampir sama. Kita cobain. Kembar tapi nggak identik. Iya. Yang ini nggak pecah-pecah sih yang ini. Yang ini masih lumayan aman. Silakan coba Sin. Ambil yang bentukannya. Wow. Lumayan lah almondnya nambah. Oh ya, dari yang Kejunya tadi juga kalau bandingin sama ini agak tumpah ruah yang ini. Goshen agak bermurah hati memberikan tambahan toppingnya. Kita coba. Crispy ya? Semuanya dapat, crispy-nya nggak ada yang bantet gitu. Berapa nilainya Sen? tapi kalau coklatnya aku lebih suka yang ini. Ini mungkin kebanyakan kejunya kali ya. Emang dia banyak banget tuh ngasih keju sama almond ya? Kalau suka banyak kejunya yang ini. Kalau suka coklat. Betul. Aku juga sama mikirnya ini coklatnya memang kayak tipenya dibuat beda. Dia dikasih gula tambahan, maksudnya lebih banyak gulanya. Tapi kalau dari cas coklat dia lebih dominan. Kalau dikasih pinggiran toppingnya atau isian yang lebih banyak merek Goshen ini, rasa gitu gimana nih nilainya? Rasa 7,5 soalnya aku suka coklat ini. Betul, dia udah jatuh cinta sama yang ini. Kalau saya karena memang gulanya harapannya tuh coklatnya yang dominan tapi toppingnya juga banyak, jadi campurannya harus ini gitu ya. Kalau dikasih nilai mungkin nilainya masih di bawah daripada ini. Tadi nilaiku berapa ya? 8. Oh 8 ya?
8 apa 6 sih? Ntar dicek lagi ya. Kayaknya sekitar 6. Manis soalnya, manis. Ya 6,5 lah karena toppingnya tambah ya. Iya, topping. Tapi kalau nanti disuruh milih antara dua ini doang, saya pilih ini. Karena memang tadi benar nggak terlalu manis. Tapi pengen manis juga jangan dari gula kali ya. Oke. Jadi kerasa banget manis tambahan gula. Manis tambahan gulanya kerasa ya? Kalau menurutku sih, kalau menurutku gimana sih? Nggak begitu? Nanti nilai kalorinya kita sebutin terakhir ya, karena kita mau cobain yang ketiga ini juga, aduh Tuhan, bahasa Prancis. Bong Gui. Semoga benar ya. Dia sama-sama almond crispy, dark cocoa, sama-sama coklat juga. Kemasannya lebih berbeda sedikit, dia tipe compact gitu. Kalau makan ini jadi madam apa ya? Iya, karena dari Prancis gitu ya. Tulisannya Prancis, bacanya pun susah. Iya, kita benar-benar battle karena tiga-tiganya sama persis. Nggak kelihatan ya pastinya ya. Jadi kita bantuin keluarin. Oh baik. Udah pecah-pecah dikit sih. Tapi overall sama. Jadi kepingan crispy almond yang ditambahi oleh keju dan almond itu sendiri. Cobain ya. Enggak dicobain. Ini paling crispy ya. Dari tiga ini paling crispy. Ya crispy banget, tipis banget. Makanya di sini ini gampang ini. Lebih manis. Iya nggak? Ya, paling manis dari tiga tadi. Mirip ya. Ukurannya beda dikit ya, karena iya. kan ininya ya. Boleh dimasukin lagi nggak apa-apa sih. Nah dari isian, dari bentuknya lebih kecil, terus dari apa toppingnya seperti hampir sama yang pertama ya. Sama. Kalau dipilihin sama yang tadi Goshen, wah Goshen nih memang sangat baik hati, ukurannya besar, almondnya banyak. Dari segi rasa, Kalau aku suka yang ini tuh manis sih. Crispy-nya dapet. betul. Terus itu sih. Dari segi nilai berapa nih? 8,5. Gue pengen suka ini dong ya. Soalnya crispy-nya tuh bikin Nggak makan yang crispy gini tuh nggak kerasa kita makan 10 tetep belum kenyang-kenyang gitu saking tipisnya. Kalau dari skor nih yang paling disukain 1, 2, 3 mana sih? Ini 1, nomor 2? Nomor 2 yang ini, 3 ini. Oke, kalau untuk Sinta yang paling oke nih yang ini. Kalau dari segi packagingnya yang paling oke mana nih? Ini ya, tetep ya. Nah ini beda sendiri sih. Terus kalau misalnya kamu bawain agak banyak itu lebih kecil, jadi yang ini agak memakan tempat lebih banyak. Sama, mungkin hampir sama. Ada keunikan dikit. Bukanya lebih gampang sih, tinggal buka ya. Kalau tadi mesti pakai gunting karena dia tipenya memang vakum. Kalau saya nomor satunya saya malah ini. Nomor satunya saya ini karena memang nggak terlalu manis. Terus yang kedua ini emang dari packaging oke. Rasanya juga memang lebih agak sedikit manis. Dan yang ketiga ini karena manisnya manis gula. Aku secaranya memang manis coklat bukan manis gula. Jadi nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Oke, sekian battle kita. Jadi untuk yang tadi, dari yang pertama kita rekap ya. Untuk yang asin, cemilan tadi kita prefer keripik tempe yang mesti kamu beli. Yang kedua, jangan lupa untuk beli sambelnya. Dan yang ketiga, untuk dessertnya, jangan lupa cobain crispy almond. Dan di sini menurut Sinta rekomendasinya yang putih ini. Oh ya, nanti kita kalorinya lupa ya. Nah yang untuk yang nggak begitu suka manis mungkin bisa pilih yang merek CRS. Oke. Dan untuk kalorinya dessert memang tinggi ya. Jadi untuk di sini memang nggak ditulisin sih dari masing-masing packaging. Biasanya kan suka ditulis berapa kalori karena memang dessert ini angkanya terlalu tinggi. Karena isiannya juga kan ada coklat, ada gula, ada almond, ada keju. Jadi untuk satu pack ini kurang lebih sekitar 500 kalori. Kalau kamu habisin setara dengan nasi ayam 1
sayur, lauk pauk gitu. Jadi kalau mau makan dessert memang jangan mikir makan, maksudnya lagi diet atau enggak gitu-gitu. Jadi nikmatin aja, nanti juga kamu bisa ngilangin pakai olahraga kalorinya. Tapi secara kalori memang besar, makan aja secukupnya untuk nyobain aja kayak kita gitu ya. Dan terima kasih teman-teman udah dengerin dari awal sampai terakhir untuk battle kita kali ini. Saksikan terus channel YouTube kita untuk perjalanan kita selanjutnya dan juga battle-battle oleh-oleh lainnya. Bye, thank you Yasin. Peace.